pemirsa, berjumpa kembali bersama kami komunitas Porang Tasikmalaya, dan kebetulan di sini didampingi dari Ibu siapa namanya? Anjarwati dari CP apa namanya orang Permata Ibu? CP Porang Permata Ibu, alhamdulillah dari Nganjuk ya. Nah, saya sedikit nih Bu, apakah Ibu ada membuka lahan di sini, motivasinya apa? Kalau saya ingin ini aja sih, membantu. Sebetulnya tujuan utama saya dulu itu ingin membantu apa ya, untuk mengangkat ini perekonomian untuk daerah sekitar. Wah. Maksudnya terutama daerah sekitar kampung saya dulu. Kampung Dan sini. Wah, luar biasa. Wah, saya sangat terharu. Sangat terharu kenapa? Ini salah satu di luar daerah Kabupaten Tasikmalaya, dari Nganjuk, dari Jawa Timur, Jawa Tengah itu. Jawa Timur. Dari Jawa Timur ternyata ke sini datang dengan tujuan ingin mengangkat perekonomian khususnya Kabupaten Tasikmalaya. Wah, luar biasa. Ya, Semoga. maksudnya sambil kasih support untuk Karang Taruna supaya ini. Nah, gitu. ada lagi yang kelebihannya, ternyata juga memberikan support kepada Karang Taruna agar memberdayakan menjadi sebuah petani yang handal dan profesional. Dia diberikan arahan, diberikan sedikit ilmunya. Wah, luar biasa. Nah, semoga Ibu diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, rezeki yang banyak terutama. Amin. Nah, itulah saya agak mengapresiasi bahwa ternyata selain orang-orang Tasik, tapi di luar Tasik juga peduli terhadap Kabupaten Tasikmalaya. Perlu dicontoh. Nah, selain ini, apakah setelah nanti ini ditanam porang ini, hasilnya akan diolah sendiri atau bagaimana nih? Tadinya saya juga, bukan tadinya, nanti kedepannya saya memang mau bangun pabrik penyusutan. Sebetulnya lahan sudah beli, cuman karena ngelihat akses kena busur tol katanya itu, Ya, jadi nggak jadi, ditunda dulu. Oh. Nanti kita cari lahan lain. Nah, kalau di Nganjuk, kalau di Nganjuk saya udah lagi proses pembangunan tadi. Nah, kalau masalah lahan sebetulnya kami banyak alternatif. Ada 20 hektar kami, terus ada lagi sekitar 4 hektar itu kami udah disiapkan. Cuman tinggal saya mengkondisikan bagaimana nanti ke depan biar Pak khususnya Tasikmalaya itu berdiri. Nah, itu saya juga nanti ke depannya ada tindak lanjut mungkin bersama CP Ibu ya tentunya. Nah, yang saya ingin tanya lagi bahwa kalau seandainya di sini memproduksi sampai ada pabrik untuk pencipan, terus akhirnya dengan sistem, katanya ada yang bagusnya itu sistem open ya. Iya. Apakah lebih unggul mana? Yang tradisional matahari, apakah dengan sistem open? Kalau dari segi hasil kualitas sih sebetulnya bagusan yang open, tapi itu juga kan perlu biaya kan. Iya. Gitu. Jadi dari segi harga juga kalau matahari sama open itu udah lain. Iya. Nah, ya saya dengar kalau yang open itu membutuhkan biaya itu sekitar 20 jutaan harganya. Tergantung Pak, tergantung kita mau pakai open yang skala berapa. Misalkan tergantung ya. Ya, berapa ton kan. Ya, luar biasa. Tapi apakah niat itu nanti akan terwujud? Insya Allah harus di Karang Taruna apalagi. Ya. Saya tuh bangga sama Karang Taruna Tasikmalaya. Mantap. Ini Karang Tarunnya ada namanya enggak? Nama Karang Taruna apa? ada Apa? Siapa? Manggala Jaya ya. Manggala Jaya. Desa Cihaur. Saya semangat dan saya memberikan apresiasi kepada Karang Taruna Manggala Jaya. Manggala Jaya. Iya. Nah, itulah yang kami ucapkan terima kasih kepada Ibu juga. Kebetulan ini Pak, ini saya ada tambahan bibit. Jadi Ya. CP Porang Permata itu yang untuk daerah Tasikmalaya ini memang saya serahkan sama teman-teman Karang Taruna untuk mengelola. Ya. Nah, sudah ada progres itu banyak ya. Maksudnya ini untuk tanam yang ini, Ya. yang tanam ini rencana kan kemarin kan sudah diinikan untuk kur BNI, tapi untuk kur BNI kan ada persyaratan minimal harus tanam 6 bulan dulu. Nah, maksud saya nggak usah mengharapkan untuk BNI dulu, karena kan maksudnya nggak usah mengharapkan untuk BNI dulu. Nanti untuk kedepannya sih boleh. Maksudnya ini nanti setelah ini selesai
rencananya yang kemarin sudah mengumpulkan berkas dari berapa 11 kecamatan kalau nggak salah, nanti mau kita bantu untuk bibitnya. Maksudnya nanti yang mengelola semuanya tuh dari Karang Taruna sini yang menyalurkan mereka, jadi nanti kita cek lokasinya, kita cek lahannya, kita cek karakter orangnya, maksudnya Karang Taruna yang di kecamatan. Ngobrol-ngobrol nih, ingin tahu dapurannya kan ketika ibu mensupport, memberikan semacam motivasi hal yang berkaitan dengan administrasi bahkan biaya, ini sebenarnya dari mana? Apakah aku sendiri? Apakah dari aduh luar biasa? Nggak saku sendiri Pak, saya sebelum nanam porang kan memang saya ada kegiatan untuk ibadah, dan itu memang tabungan, ya ini bukan tabungan saya sih, milik yang atau milik Allah kan, saya jangan sampai salah menyalurkan aja. Jadi sebelum tanam porang saya juga ada kegiatan itu, jadi pergi kemana gitu nyari musola yang belum diinin, akhirnya udah terjun ke porang, bukan berhenti ya, jadi modal apa itu kita ini kan ke porang dulu, nanti hasilnya sebagian juga untuk ibadah. Ya, ternyata ibu ini luar biasa. Ada sisi kebaikannya di sini juga, bukan semata-mata hanya aktivitas untuk menggiatkan petani, tapi ada yang lebih esensi, yaitu memuliakan, memberikan amalan-amalan yang untuk ibadah. Inilah yang pesan yang nanti semakin ke sana menggulirkan, meningkatkan amal-amal baik. Inilah yang kami cari. Insya Allah lain waktu kita akan ketemu lagi bersama komunitas Porang Tasikmalaya, dan bersama rekan-rekan kami akan kunjungi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.